Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nur Muhammad Dafa, NIM 2024 10 10 10 80 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelas praktikum, yaitu tugas 2. Di sini diberikan gambar sebuah topologi jaringan, lalu diberikan 3 soal. Yang pertama, ingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Untuk soal yang nomor 2, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Untuk soal yang nomor 3, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Untuk soal yang pertama yaitu tentang collision domain serta broadcast domain. Jadi di sini untuk collision domain ada 9. Kenapa kok 9? Karena di sini komputer-komputer dan hardware yang ada dihubungkan melalui hub, switch, dan router. Untuk hub sendiri, hub ini untuk pengiriman data belum mampu untuk memisah-misah jalur pengiriman datanya. Jadi semua pengiriman data dilakukan melalui satu jalur, sehingga collision domainnya juga hanya satu. Untuk switch sendiri sudah mampu untuk melakukan pembagian jalur pengiriman data, sehingga collision domain akan terjadi pada setiap percabangan portnya. Lalu untuk router ini mirip dengan switch, collision domainnya akan terjadi pada setiap percabangan portnya, sehingga jika dianalisis maka akan ditemukan 9 collision domain, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk selanjutnya yaitu broadcast domain. Broadcast domain di sini ada 2. Kenapa kok 2? Karena di sini untuk switch dan hub belum mampu untuk membagi broadcast domain. Dan sedangkan router sudah mampu membagi broadcast domain. Sehingga untuk bagian kiri ini menjadi 1 broadcast domain dan bagian kanan menjadi 1 broadcast domain. Sehingga total broadcast domain pada topologi tersebut adalah 2. Lalu untuk soal yang kedua, topologi yang ada pada gambar adalah 2 topologi tree yang digabungkan. Karena pada topologi yang ada di gambar terdapat 2 topologi, yaitu topologi bus dan topologi star. Sedangkan topologi yang merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star adalah topologi tree. Untuk kelebihan dari topologi tree, yang pertama, mendukung untuk diterapkannya pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain. Yang kelima, manajemen data yang baik, sebab komunikasi terjadi secara point to point. Selanjutnya adalah kekurangan topologi tree. Yang pertama, jika kabel utama atau backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Yang keempat, biaya yang diperlukan dalam pembangunan jaringan ini lebih mahal, sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Yang kelima, konfigurasi dan pemasangan kabel dalam jaringan tree lebih rumit dibanding topologi lain. Yang keenam, perawatan dalam menjaga stabilitas jaringan cukup sulit dilakukan, sebab terdapat banyak perancangan pada node. Yang ketujuh, kinerja jaringan serta aliran data lebih lambat, sebab komunikasi antar komputer tidak bisa berjalan langsung, namun harus melalui hub terlebih dahulu. Yang kedelapan, lalu lintas data sangat padat,
sebab melalui sebuah kabel utama backbone sehingga kemungkinan terjadinya collision tabrakan file data yang besar. Untuk soal yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya. Perlu direncanakan sistem apa yang paling efisien dibutuhkan organisasi. Dan perlu disesuaikan juga biaya dalam pembangunan sistem tersebut. Yang kedua adalah kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang diperlukan dalam sebuah sistem. Jadi kita harus mencari tahu kecepatan yang seperti apa yang dibutuhkan dalam sistem kita. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini faktor-faktor dari luar yang dapat mempengaruhi sistem kita. Jadi misalkan listrik, mungkin bisa juga tentang keadaan alamnya. Kemudian yang keempat adalah ukuran. Sampai seberapa ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Yang kelima adalah konektivitas. Apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer, laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.